Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Bisnis dan Teknologi Informasi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang startup lagi, tentang rekayasa bisnis berbasis teknologi informasi. Nah, apa itu rekayasa? Sebelum kita membahas tentang rekayasa TI, rekayasa pada intinya adalah suatu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah manusia. Simpelnya seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang startup, itu sebenarnya kita sedang membantu menyelesaikan masalah manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan teknologi. Nah, karena kita adalah prodi informasi, idealnya tentunya adalah menerapkan teknologi informasi yang niatnya adalah untuk membantu menyelesaikan masalah manusia. Nah, sementara itu fungsi IT sendiri itu pada prinsipnya ada 6 fungsi. Dari mulai mengcapture informasi, memprosesnya, atau menghasilkan informasi, menyimpannya, kemudian meretrieve atau mengambil kembali informasi yang tersimpan, dan yang keenam fungsinya adalah mengirimkannya. Pada intinya fungsi IT ya 6 ini. Kalau nggak mengcapture, memproses, menghasilkan, menyimpan, mengambil kembali, atau mengirimkannya. Semua informasi pada intinya berfungsi pada 6 fungsi ini. Nah, tinggal masalah yang kita hadapi nanti dalam masyarakat yang ingin kita olah menjadi suatu produk itu lebih ke arah mana, atau bisa jadi ke 6 fungsi ini kita akan selesaikan. Atau bisa juga contoh Google ya, solusi Google itu retrieval saja, misalkan gitu ya, retrieval saja. Kemudian email contohnya, yaitu transmission, seperti itu. Nah, nanti solusi yang akan kita provide apa, lebih ke arah mana, atau ke semuanya. Nah, sementara itu fungsi bisnis pada intinya hanya ada 4 ini, yaitu produksi, distribusi, penjualan, pemasaran. Gitu. Memproduksi suatu barang dan jasa, atau mendistribusikannya, menyalurkannya, penyaluran, atau menjual, atau memasarkan. Nah, fungsi bisnis pada intinya 4 ini, fungsi IT pada intinya 6 yang tadi kita bahas. Nah, tinggal kita pertemukan. Nah, setelah itu ada diskusi tentang macam badan usaha. Pada intinya badan usaha itu juga ada 4 ini saja. Perseorangan, persekutuan, perseroan, koperasi. Persekutuan itu bisa CV, bisa firma, perseorangan itu bisa PT. Koperasi bisa terdiri banyak hal. Nah, kenapa dikaitkan antara fungsi IT, kemudian fungsi bisnis dan badan usaha? Karena startup pada intinya adalah menggabungkan hal-hal ini, yaitu fungsi IT-nya di mana, fungsi bisnisnya di mana, dan nanti kita pada ujungnya nanti akan membungkus fungsi IT dan fungsi bisnis ini dalam bentuk usaha. Nah, itu secara hukum idealnya harus berbadan usaha, dan lebih bagus lagi jika berbadan hukum. Nah, disinilah kita nanti akan ada pembahasan hukum bisnis dan teknologi informasi lebih detail. Untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini. Untuk didiskusikan lebih lanjut, ya. Ini ada pertanyaan menarik yang juga ditanyakan oleh teman-teman di startup, yaitu kapan sebuah startup perlu untuk membentuk badan usaha. Ini sering ditanyakan, kenapa? Karena biasanya startup itu muncul dari ide satu orang atau 2 orang yang mereka langsung bergerak membuat solusi, tanpa memikirkan bentuk badan usaha dulu. Setelah solusinya itu di launching ke market, ada feedback, terus perbaikan, sampai akhirnya menghasilkan profit. Nah, baru ketika membutuhkan transaksi bisnis ke organisasi bisnis yang sudah
matang gitu ya, seperti PT, baru akan berpikir, oh perlu nggak badan usaha. Apalagi kalau nanti membutuhkan investor untuk menyuntik dana di startup tersebut. Nah, disinilah sudah perlu memikirkan tentang badan usahanya nanti apa. Oke, kita sudah sedikit menyentuh area IT, startup, dan hukum bisnis. Nah, mulai pertemuan ini kita sudah mulai menyentuh itu. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan lebih detail berdiskusi tentang hukum bisnis dan IT. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.